Kita sudah sampai kepada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali. Kemarin digambarkan tentang seorang yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah. Yang digambarkan cahaya di dalam diri seorang hamba yang beriman. Cahaya yang digambarkan seperti lentera yang berada di dalam kaca atau lampu yang berada di dalam kaca, yang kemudian setelah itu ditempatkan di sebuah tempat namanya mishkat, satu tempat yang untuk melindungi sehingga terangnya lentera itu semakin kuat dan semakin cerah. Dan itu, cahaya itu adalah cahaya hidayah, cahaya iman di dalam diri seorang beriman. Pada diri seorang yang beriman. Orang yang di dalam dirinya dipenuhi oleh Allah dengan cahaya iman, maka di dalam diri orang tersebut karena ada keimanan akan memancar. Keimanan tersebut hingga amal zahirnya, iman yang sejati. Sehingga tampak dari zahirnya. Seperti lampu yang sangat terang berada di dalam kaca terlihat dari luar. Menerang yang ada di kiri kanannya. Begitu juga orang yang di dalam dirinya penuh dengan keimanan, maka dari iman yang memancar dari dalam hatinya akan membuat anggota tubuhnya memancarkan cahaya petunjuk juga. Sehingga lesannya mengajak orang pada kebaikan, telinganya mengajak dirinya mendengar kebaikan, dan seterusnya. Tangannya membantu orang, dan seterusnya. Atas dasar keimanan yang ada di dalam hatinya. Ini gambaran orang yang beriman, orang yang ada di dalam hatinya cahaya keimanan. Di mana mereka berada, orang-orang semacam ini? Orang-orang ini berada adalah fi buyutin, biasanya adalah di rumah Allah. Makanya tanda orang yang memang di dalam hatinya penuh dengan keimanan, dia akan rindu untuk berada di rumah Allah. Hatinya selalu terikat dengan rumah Allah, dengan masjid. Nah, ahli masjid rindu menghadiri masjid, melakukan ibadah di tempat tersebut. Sehingga rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat semua orang tidak mendapatkan perlindungan. Kecuali 7 orang. Di antaranya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Biarpun dia pergi ke tempat yang jauh, yang dipikirkan adalah masjid. Masjid adalah simbol, kami sampaikan, masjid adalah simbol kebaikan, sekaligus hakikat. Sebagai hakikat iya, tapi simbol artinya segala kebaikan. Sehingga orang beriman yang sesungguhnya itu akan dirindukan hatinya untuk melakukan kebaikan. Bermacam-macam kebaikan tentunya. Kebaikan yang sangat luas. Sehingga kalau ada program kebaikan yang sampai ke telinganya, spontan dia ingin menjadi pejuang di dalam kebaikan tersebut. Sehingga ada orang yang hidupnya adalah hanya berbuat baik. Ada di sana, ada di sini, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa kok bisa semacam itu? Padahal hartanya harus berkurang secara lahir. Dia harus mendermakan hartanya, tenaganya, dan seterusnya. Cuman karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka melakukan kebaikan itu sangat mudah. Bahkan menjadi hobi. Hobi di dalam kebaikan. Hobi di dalam masjid secara hakiki, atau hobi di dalam masjid secara makna, artinya segala kebaikan. Nah, orang-orang yang di hatinya dipenuhi oleh cahaya keimanan, cahaya hidayah dari Allah, dia akan senang untuk fi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Yang adzinallahu an turfa'a,
yang Allah telah memerintahkan untuk diangkat. Masjid diangkat. Apa makna diangkat? Diangkat itu adalah dimuliakan, ditinggikan, disanjung, dibersihkan, dijaga, dihormati, dan macam-macam banyak. Para ulama membahas tentang ini, anturfa. Masalah anturfa wa yuzkaru fiha ismuhu wa yuzkaru fiha ismuhu. Bagaimana yakni apa sih adab dan tata krama kita untuk berada di dalam masjid? Akhlak di dalam masjid. Sehingga banyak disebutkan tentang tata krama di dalam masjid. Tidak boleh di dalamnya kita untuk berdagang, transaksi jual beli, mempromosikan dagangan. Kalau ada orang mempromosikan dagangan di masjid, didoakan oleh Allah tidak akan beruntung, didoakan oleh Rasulullah tidak akan beruntung dagangannya. Orang yang mencari barang hilang diumumkan di masjid, maka dijawab oleh Rasulullah, semoga Allah tidak mengembalikannya. Kenapa? Karena masjid bukan untuk yang demikian itu. Maka ada adab-adab masjid yang luar biasa banyak. Dan nanti dibahas secara khusus oleh para ulama. Mulai dari bagaimana di saat masjid, adabnya masuk masjid pertama kali adalah dengan tahiyatul masjid, melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian di saat duduk yang bagus, sebisa mungkin kita dengan punya air wudhu dan sebagainya. Maka tidak diperkenankan di sana bermain. Maka harus dia punya adab tata krama. Ini diangkat. Dan kalau bisa bangunan masjid adalah harus megah. Karena ini dianggap ini adalah rumah Allah. Rumah orang-orang yang rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Dibangun sebagus mungkin. Diberi wangian, dikasih bukhur atau apa begitu. Diwangi wangian. Jadi dijadikan masjid ini maknanya turfa itu betul-betul menjadi sesuatu yang dipandang kenyamanannya. Kalau memang kita punya rezeki, pasang mukayif, pasang AC. Artinya menyempurnakan fasilitas masjid agar orang yang akan melakukan sholat di dalam masjid menemukan ketenangan. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan disebut nama Allah di dalam masjid tersebut. Disebut nama Allah, masjid untuk berzikir. Untuk melakukan sholat. Kalau di masjid jangan bicarakan urusan dunia. Jual beli, keluar dulu dari masjid. Mau dagang, transaksi. Sebab kalau di masjid nanti tidak berkah malahan. Tidak berkah. Karena didoakan oleh baginda Nabi, tidak beruntung orang ini. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan keimanan, cahaya keimanan, itu akan tambah. Dia senang berada di rumah Allah yang telah diizinkan untuk diangkat, disanjung, dimuliakan, dibesarkan masjid tersebut. Dan disebut nama Allah. Jadi orang yang di dalam dirinya penuh keimanan, dia menikmati tempat ini. Lalu ngapain di situ? Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali. Kerjaannya adalah senang berzikir, menyebut nama Allah, bukan gunjing. Mohon maaf. Ini kalau sudah orang dipilih oleh Allah, ya di masjid dia akan menjadi baik. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, biarpun di dalam masjid, kadang mohon maaf. Kita beberapa waktu yang lalu melihat, kita lagi minum teh di sebuah tempat. Sementara kita minum teh pagi-pagi itu sekaligus sarapan. Sarapan di Arab itu ya begitu. Kita duduk-duduk dan sebagainya. Di depan kita ada seorang sopir taksi di dalam mobil. Lampu mobil dinyalakan. Tak pikir ngapain dinyalakan di situ. Dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dengan khusyuk tanpa khusyuk. Dan dia menunggu penumpang yang akan naik. Dan itu cukup lama, 30 menit lebih, bahkan mungkin sampai 1 jam, karena kita duduk di situ dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ada di sana yang kita kenal, kita nyantai, cukup lama kita ngobrol. Di dalam nunggu mobil, tapi dia dengan baca Al-Quran. Setelah sholat subuh berjamaah dia. Karena nunggu penumpang yang akan datang. Dan kalau sudah orang dipilih oleh Allah, biarpun dia dalam keadaan apapun, dia seperti itu. Bahkan kita suatu ketika pernah, kita juga waktu itu kita ceritakan dulu. Di sebuah rest area lah, rest area di Arab. Itu kita datang sebelum subuh. Datang sebelum subuh ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah dengar suara adzan berhenti. Habis itu kita salat subuh di situ. Habis salat subuh kita ingin makan, karena di masjidnya itu adalah di rest area itu, bukan kayak rest area tempat warungnya, itu di depan masjid itu ada warung Arab sana. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi. Orang zikir la ilaha illallah,
Lalu kita penasaran, ini suara ini orang dari mana ini? Lalu kita mencoba ke belakang, rupanya dia adalah orang yang sambil membuat roti. Rupanya itu semacam pabrik roti begitu. Jadi rupanya begini, la ilaha illallah, la ilaha, sambil lempar-lempar roti, la ilaha illallah. Ini kok orang cerdas. Akhirnya kita tanya, setiap hari gini Pak? Iya, Masya Allah. Setiap hari dia punya zikir kepada Allah. Yang dibincangkan adalah yang benar, yang baik. Bukan mengucapkan kalimat yang Allah murka. Lihat, zikir. Nah, sehingga kalau sudah orang dipilih oleh Allah, biarpun tidak di dalam masjid, maka dia akan melakukan kebaikan. Menyebut nama Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Biarpun dia mungkin marbot masjid, pengurus masjid, dan sebagainya, berada di dalam masjid, bisa saja di dalam masjid dia nonton YouTube, sesuatu yang nggak pantas dilihat. Nah, sekarang kita perlu koreksi diri, kita dipilih oleh Allah atau tidak. Makanya masjid itu adalah hati-hati, bukan untuk seperti itu, tapi untuk diagungkan, dimuliakan. Memuliakan masjid dengan sholat, memuliakan masjid dengan zikir di dalamnya. Nah, orang-orang pilihan Allah yang di dalam hatinya dipenuhi oleh cahaya keimanan yang Allah beri, cahaya hidayah, yusabbihu lahu, maka dia akan bertasbih kepada Allah, menyebut nama Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah bil ghudwi wal asyi, pagi dan petang. Artinya setiap saat. Ya itu tadi, artinya setiap saat. Sementara lihat, kalau kita kembangkan lagi maknanya, pagi dan petang. Dan bisa jadi dia pagi dan petang kan tidak selalu ada di dalam masjid, dia di tengah jalan, dia bepergian. Maka dia tetap membiasakan di saat berada dimanapun berada, dia berusaha untuk berzikir. Setelah kita tidak berbicara dengan seseorang, dia akan gunakan itu untuk menyebut nama Allah. Ya kayak tadi, orang sopir taksi yang cerdas, tapi bengong, daripada bengong, apalagi nonton yang nggak jelas, dia membaca Al-Quran. Lalu bagaimana siapa bisa membaca Al-Quran? Karena dipilih oleh Allah, sebab banyak orang bisa baca Al-Quran, akan tapi belum tentu dia dirindukan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Ayo. Mungkin ada berkata, aku tidak punya hafalan, nggak bawa mushaf. Kita bisa ngulang kulhu sampai 100.000 kali. Kul wallahu ahad. Yang penting biasakan lisan kita dengan Allah. Yang tadi, orang yang selalu hatinya terikat dengan Allah. Kalau ini gambarannya masjid, ingin masjid, masuk masjid, beribadah di masjid. Nah, pagi dan petang. Pagi petang kan bisa dimaknai hampir setiap saat gitu loh. Cuman gambaran waktu itu kan antara pagi dan petang. Cuman bisa dimaknai di sini adalah setiap saat. Begitu seringnya. Kan disebutkan yang qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, selalu menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan seterusnya. Artinya membiasakan kita untuk selalu dengan Allah, dengan menyebut nama Allah. Masjid bukan untuk berdagang, transaksi, bukan. Jangan menggunakan masjid untuk hal-hal yang Allah murkai. Nah, orang-orang yang berada di masjid tersebut itu siapa? Rijalun, mereka adalah orang-orang hebat. Di sini bukan sekedar laki-laki, cuman ini hanya sekedar disebut untuk yakni orang menyifati beberapa orang. Mereka adalah orang-orang la tulhihim, yang tidak terlalaikan, yang tidak menjadikan mereka lena. Tijaratun, bisnis tidak akan menjadikan terlena. Selagi waktu ke masjid, dia akan ke masjid. Selagi di masjid, dia akan khusyuk di masjid, bukan berbisnis di dalam masjid. Bukan transaksi jual beli di masjid. Ingat, ada sabda dari Nabi, kalau ada orang berjual beli di dalam masjid, malah didoakan. Semoga Allah tidak menjadikan beruntung. Malaikat mendoakan. Siapa mendoakan? Dan Nabi sendiri mendoakan seperti itu. Karena memang itu bukan tempat untuk kita berbisnis, bicarakan urusan dunia. Baik. Kecuali di masjid kita bicarakan tentang sebuah perjuangan, biarpun itu harus menyebut angka keuangan, tapi bukan kita untuk berbisnis. Boleh. Wala bai'un, bukan jual beli. Nggak pernah keganggu urusan jual beli. Hari ini Masya Allah ada orang melakukan kebaikan. Agar tapi begitu mudah di saat ada urusan dengan transaksi dan sebagainya. Berarti belum bisa menomorsatukan menuntut ilmu ibadah ini. Ya. Jadi orang-orang tersebut tidak terlalaikan dengan bisnis, dengan urusan dengan dunia, an dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah, iqamis sholati, dan mendekatkan sholat. Melakukan sholat termasuk bagian daripada zikir. Di sini berarti disebut begini adalah pengkhususan pentingnya hal ini. Ini gabungan, coba kalau kita beri contohnya. Melakukan kebaikan kan dzikrillah itu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, ini kan luas maknanya. Tapi contohnya iqamus sholati adalah ikatan khusus antara kita dengan Allah.
Wa ita'iz zakati, antara kita dengan sesama manusia. Yaitu artinya orang yang memang sudah di dalam hatinya dipenuhi dengan cahaya hidayah dari Allah, maka akan muncul kerinduan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan itulah orang yang beriman secara sesungguhnya. Seorang muslim sejati adalah bukan sekedar dia mengaku diri muslim, akan tapi harus ada jaminan bagi siapapun yang hidup bersamanya dalam keadaan aman. Al-muslim man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah jika orang muslim yang lainnya selamat dari lesannya. Nah, ini adalah di sini iqamis sholati, urusan dengan Allah secara pribadi, wa ita'iz zakati, urusan dengan sesama manusia. Membayar zakat gambaran tentang bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan mereka ini siapa? Ciri-cirinya mereka ini adalah orang yang rajin ibadah itu adalah yakhafuna, karena mereka takut melakukan itu semuanya demi mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat. Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Hari yang hati orang itu pada ketakutan dan mata itu melihat kedahsyatan, itu menjadikan semakin ngeri keadaan haul, keadaan di padang mahsyar. Gunjang-ganjingnya keadaan bumi, rembul bintang diruntuhkan, gunung dihamburkan dan seterusnya, kejadian yang dahsyat. Nah, orang beriman melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk selamat, agar nanti di alam barzah tidak merasa kerepotan. Di alam barzah, di padang mahsyar pun tidak akan kerepotan hingga menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ciri orang beriman. Maka tanyakan diri kita sendiri. Mungkin, mohon maaf, Anda lagi tidak berada di masjid, tapi kan sudah Anda menjadi orang yang hatinya terikat dengan masjid. Keluar masjid, dia rindu masuk masjid. Nggak bisa masuk masjid, tidak ada Abu Bakar untuk membesarkan masjid, bangun masjid. Mungkin kesibukannya jauh dari masjid, tapi hatinya tidak pernah lepas dari masjid. Itulah qalbun, rajulun qalbu ma'allaqun bil masajidi. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid luar biasa. Maka ayo kita kembali ke rumah kita, kampung kita, masyarakat kita. Bagaimana keadaan masjid kita? Jangan sampai kalah dengan gagahnya rumah kita, megahnya rumah kita. Nah, ini adalah tentang bagaimana orang yang di dalam hatinya ada cahaya keimanan yang memenuhi dirinya, maka memancar ke anggota tubuhnya, lalu menjadikan dia itu nyaman dengan jasadnya, nyaman dengan pikirannya untuk berada di dalam masjid. Yang masjid sendiri maknanya adalah tempat melakukan kebaikan, dan juga makna secara dohirnya, akan tapi bisa dimaknai lebih luas lagi adalah segala bentuk kebaikan. Sehingga orang yang dipilih oleh Allah tadi, yang diberi hidayah oleh Allah, maka akan merindukan kebaikan dimanapun mereka berada, pagi dan sore, tidak peduli waktu. Yang penting dia harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang pilihan Allah, iman ada di dalam hatinya. Kemudian yaitu tadi urusan sholat dia benar, urusan dengan Allah benar, urusan dengan sesama manusia juga benar. Ita'iz zakat. Ada orang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia. Ada orang baik dengan sesama manusia, Masya Allah, dia supel dan sebagainya, tapi dengan Allah tidak baik, sholat sering tinggalkan. Nah, ini ada orang yang memang subhanallah, yaitu dia adalah orang yang dipilih oleh Allah dalam segala keadaan masih selalu dengan Allah. Sibuk apapun dia masih ingat dengan Allah. Berarti ini termasuk ahli masjid, biarpun lagi tidak di dalam masjid. Maka tengok diri kita sendiri, semana kerinduan kita untuk melakukan ibadah di setiap tempat, setiap keadaan. Kami selalu ingatkan bagaimana, kalau bisa perbanyaklah tinggal di masjid. Kalau tidak bisa tinggal di masjid, jadikan tempatmu selalu kayak masjid. Mobilmu jadikan mobil kayak masjid. Bagaimana? Digunakan untuk berzikir, menyebut nama Allah. Mungkin hidup kita banyak di perjalanan, menyebut nama Allah, melakukan sholat di atas kendaraan. Jadikan irama hidup kita adalah dengan Allah. Nah, ini seperti itu. Kalau tidak bisa, sebisa mungkin masuk masjid, senang jadi masjid. Kalau tidak, pastikan bahwasanya saya akan melakukan kerjaan-kerjaannya orang yang ahli masjid. Melakukan kebaikan, biarpun di luar masjid. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang bisa menghidupkan program-program kemuliaan, menghidupkan masjid, melakukan syiar masjid, dan kita jadikan ahli masjid. Hati kita selalu terikat dengan masjid, dirindukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.